Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan coba melaporkan hasil penelitian dana PNBP UNP dengan judul penggunaan cooperative learning tipe Jigsaw dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran PNS. Di sini tim penelitinya terdiri dari saya, Ketua Peneliti Zahratul Azizah MPD, kemudian anggota Lili Dasa Putri MPD. Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang ditemui pada mahasiswa, di mana mahasiswa sangat sulit sekali untuk mengemukakan pendapatnya, mengungkapkan ide-idenya. Mahasiswa hanya sekedar menampung informasi yang diberikan dosen, menerima tanpa adanya kritikan ataupun kritikan terhadap materi yang diberikan. Mereka lebih dominan terpaku dalam pemaparan sumber bacaan yang diperolehnya tanpa mampu mengembangkan dan menjelaskan secara nalar, analisis maupun kritis terhadap sumber bacaan. Artinya, dengan bahan yang diberikan, mereka hanya sekedar menerima saja tanpa mampu untuk mengembangkan, menganalisis, bahkan juga mengevaluasi dari materi yang disajikan. Nah, ini tentunya akan mengakibatkan mahasiswa akan menjadi mahasiswa yang kerdil dalam berpikir, susah untuk mengemukakan pendapat atau argumen atau penalaran mereka secara ilmiah. Rumusan permasalahan dan penelitian ini adalah apakah penggunaan cooperative learning tipe Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran PLS. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran PLS melalui penggunaan cooperative learning tipe Jigsaw. Luaran dari penelitian ini adalah artikel Proceeding Seminar Internasional bereputasi. Nah, di sini proceeding artikel itu dimasukkan pada Proceeding Seminar Internasional NFIC yang dilaksanakan tanggal 21 sampai 22 Juli 2020, di mana ada aksesnya http://nfic.pip.unp.ac.id. Nah, ini luaran yang telah terbit di jurnal di Proceeding Internasional NFIC. Penelitian ini berkontribusi terutama dosen selaku pendidik dalam pengembangan mata kuliah media pembelajaran PLS. Artinya dengan model pembelajaran ini diharapkan dosen bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Barangkali tidak hanya mata kuliah media saja, tapi mungkin mata kuliah yang lain. Kemudian untuk para pakar dan pemerhati pendidikan, ini jadikan sebagai bahan kajian dan analisis guna pemecahan masalah pendidikan. Dalam tinjauan pustaka, peneliti di sini membahas tentang konsep-konsep mulai dari konsep pembelajaran, kemudian kemampuan berpikir kritis, kooperatif learning tipe Jigsaw, dan langkah-langkah dalam penerapan dari learning tipe Jigsaw ini, kooperatif learning tipe Jigsaw ini. Dalam metode penelitian, di sini peneliti mengangkat penelitian ini dengan jenis penelitian tindakan kelas atau classroom action research, di mana dalam penelitian ini dilakukan dengan dua siklus. Ada siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama, setiap masing-masing siklus itu ada tindakan rencana, ada kegiatan rencana, ada tindakan, kemudian ada observasi dan ada refleksi. Nah, jadi dalam siklus pertama, apabila belum tercapai hal-hal yang diinginkan, maka dilakukan siklus selanjutnya atau siklus kedua. Yang menjadi subjek penelitian di sini adalah mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah yang berjumlah 30 orang dengan kriteria terdaftar sebagai mahasiswa pada semester Juli-Desember 2020, kemudian mengambil mata kuliah media pembelajaran PLS. Prosedur penelitian di sini mulai dari tahap pengenalan masalah, persiapan tindakan, penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, penyusunan laporan. Dengan teknik pengumpulan datanya, mengambil data awal melalui survei, observasi, wawancara, evaluasi.
dengan analis datanya, pengumpulan data, reduksi data, display data, kesimpulan aplikasi. Nah, dalam temuan penelitian, hasil penelitian diketahui bahwa pada siklus pertama itu satu pertemuan itu dimulaikan dengan rencana tindakan. Ini dilakukan pada pertemuan pertama dan perkuliahan, yaitu hari Jumat 4 September 2020. Di mana di sini peneliti menyusun rencana kegiatan mulai dari segi waktu. Artinya kapan pelaksanaan kegiatan perkuliahan itu dimulai, maka pada saat itulah kegiatan penelitian dilakukan. Jadi penelitian itu dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 9.41 sampai 12.20. Kemudian dalam perencanaan tindakan, peneliti juga pada awalnya peneliti ini akan melakukan kegiatan tindakan kelas secara tatap muka langsung antara pendidik dengan mahasiswa. Namun dalam kondisi pandemi, maka kegiatan ini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan virtual atau tatap muka secara online melalui aplikasi Zoom Premium, artinya berbayar. Nah, tentu di sini peneliti mempersiapkan juga kuota internet bagi peserta atau mahasiswa sebagai subjek penelitian. Kemudian peneliti juga mengelompokkan mahasiswa menjadi 5 kelompok dengan masing-masing kelompok itu berisikan 6 orang dengan 1 orang sebagai tim ahli. Kemudian menyiapkan bahan ajar. Peneliti di sini menyiapkan 5 sub bahasan sesuai dengan materi pertemuan kedua dalam perkuliahan. Jadi materi itu dimulai dari konsep pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, rasional penggunaan media, proses belajar sebagai proses komunikasi. Nah, 5 pembahasan materi ini diberikan kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian peneliti juga menyiapkan instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam siklus tindakan kelas. Nah, selanjutnya setelah perencanaan, peneliti melakukan pelaksanaan tindakan. Ini dilakukan di 11 September 2020. Artinya pada siklus pertama. Peneliti mulai melakukan tindakan dengan penggunaan aplikasi Zoom Premium. Artinya mengelompokkan mahasiswa menjadi 5 kelompok dengan tim ahli di dalamnya. Kemudian mahasiswa dimasukkan atau digabungkan dalam grup besar di kelompok Zoom, di ruang Zoom. Kemudian mereka diberikan bahan ajar dan arah sebelum kegiatan dilakukan. Kemudian selanjutnya mereka diarahkan untuk membuat kelompok kecil melalui WhatsApp dengan anggotanya masing-masing. Tiap-tiap kelompok berbeda kelompoknya. Kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan per kelompok materi yang sudah diberikan. Kemudian mereka diberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi dalam kelompok kecil. Selanjutnya mereka kembali kepada kelompok Zoom atau ruang besar di ruang Zoom. Nah, pada kelompok besar di ruang Zoom ini mereka masing-masing tim ahli diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam kelompok kecil kepada kelompok besar dan mereka diminta untuk memaparkan isi diskusi mereka. Nah, di sini terjadilah kegiatan adu argumentasi antar masing-masing kelompok. Mereka pada awalnya dalam diskusi kelompok kecil, masing-masing kelompok itu sudah saling membelajarkan. Nah, kemudian dalam kelompok besar, itu mereka saling adu argumentasi, menganalisa apa yang sudah disampaikan oleh tim ahli kepada anggota lain, kemudian ditanggapi oleh tim ahli. Nah, di sini tampak adanya kerjasama yang solid antar anggota dalam kelompok kecil dan juga kerjasama dalam kelompok besar. Di sini tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas diskusi yang mereka lakukan dengan menggunakan cooperative learning TP Jigsaw. Di sini peneliti memberikan arahan jika terjadi hal-hal yang menyimpang dari yang diharapkan oleh peneliti, baik di ruang Zoom atau ruang WhatsApp. Kemudian selanjutnya peneliti melakukan analisis dan refleksi. Di sini kegiatan peneliti adalah melakukan evaluasi terkait dengan materi yang sudah diberikan atau yang diskusikan di antar mahasiswa. Kemudian dari kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa terdapat perkembangan yang berarti
dalam kegiatan diskusi mereka. Artinya mereka memberikan respon yang cukup baik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian terjadi juga kerjasama yang cukup baik antara mereka saat mereka di mana mereka saling membelajarkan satu sama lain. Jadi artinya di sini peneliti menganggap bahwa pada siklus pertama ini sesuatu hal yang diharapkan benar-benar bisa nampak dalam pertemuan siklus pertama ini. Jadi respon mereka cukup baik, kemampuan mereka untuk berpikir kritis, menganalisa apa yang mereka terima, apa yang mereka kemudian menyampaikannya kepada mahasiswa lainnya. Untuk selanjutnya, peneliti melakukan siklus kedua, karena dirasa pada siklus pertama masih belum begitu sempurna, di mana siklus pertama cukup melalui ruang Zoom dan melalui WhatsApp. WhatsApp di sini adalah melalui menu chatting. Nah, pada siklus kedua ini dilakukan dengan 2 pertemuan. Kemudian dalam tahap perencanaan tindakan itu dilakukan pada 11 September 2020, peneliti melakukan kembali penyusunan rencana kegiatan, menyiapkan bahan ajar. Nah, di sini tentunya bahan ajar yang disiapkan adalah bahan ajar yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya, disesuaikan dengan materi pertemuan perkuliahan. Itu dibagi menjadi 5 materi, dipecah menjadi 5 materi, masing-masing diberikan pada satu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada siklus kedua ini, peneliti tetap menggunakan aplikasi Zoom dalam kelompok besar, kemudian mahasiswa melakukan diskusi via Zoom juga dan WA. Nah, pada pelaksanaannya di sini peneliti setelah peneliti lakukan pengamatan di mana mahasiswa berdiskusi dalam ruangan Zoom, kemudian mahasiswa juga melakukan diskusi melalui ruang Zoom dalam kelompok kecil, namun ternyata terjadi permasalahan di mana ada permasalahan terkait dengan permasalahan sinyal dan juga permasalahan gangguan lainnya. Nah, oleh karena itu peneliti melakukan tahapan pertemuan selanjutnya, itu pertemuan yang kedua dalam siklus kedua ini, yaitu hari Jumat 18 September 2020, tetap melakukan via Zoom, kemudian memecah kelompok menjadi kelompok kecil. Nah, di sini dilanjutkan dengan materi yang sebelumnya. Nah, kemudian tanggal 25 September 2020 kembali berlanjut dengan kelompok Zoom besar dan juga kelompok kecil. Nah, pada pertemuan selanjutnya itu dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2020. Jadi karena berkaca dari pertemuan yang sebelumnya dengan permasalahan terjadinya gangguan sinyal, kemudian juga terjadinya kena gangguan sinyal, kemudian jadi kurang motivasi mereka untuk melakukan kegiatan, maka dicari alternatif lain, di mana alternatif itu dilakukan dengan menggunakan full WhatsApp. Jadi artinya diskusi melalui WhatsApp dengan menggunakan voice note. Artinya di sini dalam diskusi mereka tidak istilahnya mereka wajib untuk menyampaikan argumen mereka dalam kelompok kecil di WhatsApp. Nah, jadi masing-masing mereka itu setiap mereka memberikan argumen, menganalisis materi yang sudah diberikan. Jadi dalam siklus kedua ini
peneliti melakukan observasi sepertinya memang dari awal siklus pertemuan pertama siklus kedua itu awalnya kurang maksimal karena dikondisikan permasalahan sinyal sehingga menjadi kurang perhatian dan kurang motivasi bagi mereka. Namun dengan digantikannya dengan modal gabungan diskusi lewat WhatsApp voice note itu memberikan warna lain, artinya memberikan semangat, memberikan mereka untuk berdiskusi lebih baik lagi. Jadi dalam hal ini analisis refleksi di sini bahwa dalam pertemuan siklus kedua, di mana pertemuan pertama dan kedua terjadi gangguan jaringan internet, kemudian peneliti melakukan pembelajaran dengan menggunakan cognitive jigsaw dengan via WhatsApp voice note. Nah, ternyata memang lebih efektif mereka melakukan pembelajaran di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan cognitive jigsaw dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, di mana kemampuan dalam berdiskusi kelompok kecil antar mereka itu menjadikan mereka terasa dalam berpikir kritis, mulai dari menelaah materi pembelajaran, menganalisa, sampai bahkan mengevaluasi, dan semua itu dilakukan secara bersama-sama dan saling membelajarkan satu sama lainnya. Demikianlah laporan penelitian hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.